sebuah statement yang sering banget kita dengar, terutama di kalangan perempuan ini sangat-sangat sensitif. Pasti di sini kalian udah sering banget dengar kayak why do women seek for money, career, or study by themselves? Atau gambarnya tuh kayak kenapa sih cewek itu harus repot-repot berpendidikan tinggi atau harus jadi wanita karir atau segala macam itu? Bukannya cewek itu biasanya berakhir jadi ibu rumah tangga aja atau dia berakhir di dapur kayak budayanya Jawa 3M, masak macam mana? Terus ngapain sih cewek itu harus berpendidikan tinggi? Bukannya di agama itu bagusnya itu cuma jadi ibu rumah tangga? Dengan berat hati, nggak berat juga sih sebenarnya. Saya ingin menyatakan bahwa statement itu salah. Di agama Islam sendiri tidak ada larangan terkait wanita itu hanya bagusnya menjadi ibu rumah tangga saja. Tapi memang di Islam itu juga hak wanita memang lebih ketat atau lebih diposesifin daripada laki-laki. Tapi apalagi setelah menikah, tentunya itu akan ada kesepakatan antara suami dan juga istri. Tapi bukan berarti karena itu Islam melarang umatnya baik perempuan atau laki-laki untuk berpendidikan tinggi, untuk karir dengan sampai dia menjadi puncak. Itu tidak ada larangan terkait itu. Dan di sini tanpa mengurangi hormat kepada laki-laki, karena kan di sini kita mau spesifik ke perempuan, saya ingin izin membahas sebuah statement hak wanita melalui teladan Siti Khadijah dan Siti Aisyah. Sebelumnya mau tanya, di sini ada yang tahu Siti Khadijah dan Siti Aisyah itu siapa? Tahu. Ya nggak tahu, parah banget. Siapa Din? Istrinya Rasulullah. Kasih paham. Nah, yang pertama saya ingin membahas dari teladan Siti Khadijah. Jadi teman-teman tahu nggak Siti Khadijah itu sebelum menikah dengan Rasulullah SAW itu seorang apa? Independent. Independent kayak gimana? Pedagang, saudagar kaya raya. Ya benar. Cicak kemarin ya. Jadi Siti Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah, beliau itu merupakan saudagar kaya raya, lebih tepatnya di bidang ekspor impor di seluruh negara Timur Tengah pada kala itu. Dan secara logika kita secara realistis saja, gimana sih seorang Siti Khadijah bisa menjadi seperti itu kalau dia itu nggak pintar? Gimana dia nggak mungkin nggak berpendidikan tinggi dan dia berkarir pada masa itu, di masa ya sebelum ada teknologi kayak sekarang. Dan tahu nggak sih teman-teman, Siti Khadijah memiliki total kekayaan sama dengan total seluruh kekayaan pedagang yang ada di Mekah pada kala itu, atau bahkan lebih dari itu. Jadi bisa dibayangin ya betapa kayaknya Siti Khadijah. Bayangin satu, anggapnya lawan 10. Kekayaan satu orang sama dengan kekayaan 10 orang, cewek lagi. Dan uang Siti Khadijah pada kala itu dipakai buat bantuin Nabi Muhammad SAW untuk untuk berdakwah di seluruh Mekah Madinah kalau nggak salah. Dan di sini kita bisa tahu bahwa dinamika partnershipnya berjalan seimbang, saling support, dan istilahnya zaman sekarang nggak saling insecure gitu. Di sini kita juga tahu bahwa sebelum menikah kita bisa ngapain aja selagi itu positif, selagi kita mampu. Kita berhak memiliki pendidikan yang tinggi, baik cowok baik cewek, dan kita berhak menjadi seseorang yang berkarir. Untuk apa? Dengan atas menaikkan value diri kita untuk mendapatkan sesuatu yang setara, untuk mendapatkan pasangan yang setara. Oke, kita lanjut ke Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah juga merupakan salah satu istri dari Nabi Muhammad SAW. Tahu nggak sih teman-teman bahwa setelah Nabi Siti Aisyah teman-teman setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, beliau merupakan panglima perang dalam istilah perang Waqah al-Jamal. Tahu nggak Waqah al-Jamal itu apa teman-teman? Jadi Waqah al-Jamal adalah perang Mu'tah, gampangannya kayak gitu. Dan kita sekarang ini kita mungkin bisa tahu bahwa bahkan perempuan pada kala itu, pada belum ada cita-cita feminisme, perempuan bisa menjadi panglima perang pada kala itu. Nah, istri Rasul lagi. Dan ini ada beberapa kata-kata yang kemarin sempat diskusi sama Dini, dan ini adalah kata-kata yang bagus banget. Men and women are not physically identical, but they are equal in value in the eyes of God. For the soul has no gender. Jadi perempuan dan laki-laki itu mungkin secara fisik tidak identik, tapi mereka secara nilai, secara derajat itu setara di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan roh kita itu tidak memiliki gender. Ya, fisik kita memiliki gender, tapi sesungguhnya roh kita tidak memiliki gender. Dan Nabi Muhammad pernah bilang, "Very like woman are the twin souls of man." Sesungguhnya wanita adalah kembaran dari laki-laki. Bahkan ada yang bilang seperti ini, although of the prophet of God there were
there will be no prophets born into this world. And this is why women are seen as a bridge of creation between heaven and the earth. Jadi di Al-Quran dimention laki-laki tanpa seorang wanita tidak akan ada tidak akan ada nabi atau rasul satupun rasul yang lahir di dunia ini. Dan inilah kenapa perempuan disebut sebagai jembatan dari ciptaan antara surga dan juga bumi. Dan di sini kita dapat menyimpulkan secara singkat, wanita, baik wanita maupun laki-laki berhak menjalani pendidikan yang tinggi, menjadi seorang yang berkarir atas dasar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga niat untuk menaikkan value diri, nilai diri demi